Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Wa in 'aqabtum, dan kalau kalian menghukum atau membalas hukuman, fa'aqibu, maka hukumlah oleh kalian atau balaslah hukuman oleh kalian, bimithli ma, dengan seperti hukuman uqibtum yang kalian dihukum bihi dengannya. Jadi kalau pengen balas karena kita dizalimi umpamanya, ya kalau nempeleng, balaslah dengan nempeleng. Dengan prosedurnya yang membalaskan adalah penguasa waktu itu, bukan dibalas sendiri. Namanya nanti jadi kisruh, keadilannya dikhawatirkan terkotori dengan emosi, terkotori dengan kebablasan dan sebagainya. Wala ing sabartum, dan sungguh kalau kalian bersabar tidak ganti membalas, lahwa, sungguh yang demikian itu bersabar, khairun, adalah lebih baik, lis-sabirina, bagi orang-orang yang bersabar. Di orang yang dizalimi punya hak untuk membalas, tapi andaikan dia bersabar itu lebih baik untuk dia. Karena kalau dia bersabar, dia akan digolongkan orang-orang yang sabar. Lah orang yang sabar itu diantara anugerah Allah yang akan diberikan kepada dia, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. 10 golongan Allah akan maafkan mereka, dan Allah akan memberikan ampunan, pahala besar untuk mereka. Di antara 10 itu adalah was-sabirina was-sabirat, laki-laki yang sabar dan perempuan yang sabar. Dan terusannya ayat ini, wasbir wa ma sabruka illa billah, sabarlah kamu dan kamu tidak bisa sabar tanpa ditolong Allah. Sabar itu memang sangat baik, tetapi tanpa ditolong Allah kita pun tidak bisa menjadi bagian orang yang bersabar. Kalau orang bersabar dijanjikan Allah akan beri pertolongan pada dia. Wallahu ma'as sabirin. Allah akan menolong hamba-hambanya yang bersabar. Orang-orang yang bersabar akan diberi pahala yang malaikat pun tidak bisa menghitungnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Jadi wasbir wa ma sabruka illa billah. Ya, hakikatnya kita ini ada aja enggak, apalagi mau buat apa atau menahan diri dari apa, ya tidak akan bisa tanpa ditolong oleh yang menciptakan kita. Maka semua kebaikan itu jangan lupa kita minta kepada Allah supaya kita dipilih, ditolong untuk bisa melaksanakannya. Ngaji dapat pelajaran bahwa pentingnya baca Quran, pentingnya tahajud. Tapi kalau nggak ditolong oleh Allah, di pondok 10 tahun khatam Quran sekali aja belum pernah. Bisa terjadi begitu itu. Maka antara pengetahuan dengan amalan itu bisa berpisah. Apalagi kalau nggak tahu, ya sama sekali nggak ada gambaran untuk benar. Kalau begitu nggak usah ngaji, Pak. Tahu juga paling nggak diamalkan. Wong tahu aja kadang-kadang nggak diamalkan, apalagi kalau sama sekali nggak tahu, ya sama sekali nggak ada bayangan untuk ngamalkan. Sempurna celakanya. Sempurna ruginya. Allah.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathun, ada 3 perkara, man kunna fih, man barang siapa kunna yang 3 perkara itu fihi ada dalam dirinya, hasabahullahu hisaban yasira, maka Allah akan menghisab dia dengan hisab yang ringan, wa adkhalahul jannata birahmatih, dan Allah akan memasukkan dia ke surga dengan rahmatnya Allah. Maksudnya bagaimana? Orang yang punya 3 sifat yang akan dibaca ini, dia akan lulus dalam mahkamah nanti di akhirat. Hisab yasir maksudnya dia akan dimudahkan oleh Allah untuk melalui proses pertanyaan-pertanyaan itu. Akhirnya dia selamat dari proses itu, akhirnya dia masuk surga. Jadi kalau ada ungkapan dalam Quran atau hadis ini akan dihisab dengan hisab yasir, maksudnya dia ini pasti bagian dari orang yang beruntung di akhirat sana dan pasti bagian dari orang yang akan masuk surga. Dan Allah akan memasukkan surga dengan rahmatnya. Apa maksudnya? Jadi di dalam bahasa itu ada bahasa hakikat, ada bahasa tidak hakikat, majas, kiasan. Kalau kita pakai bahasa hakikat, makhluk itu nggak punya apa-apa. Semuanya milik Allah, ya terserah Allah. Maka hakikatnya makhluk itu ada aja enggak, apalagi kok mau masuk kemana itu enggak punya hak apa-apa. Kalau dilihat, kalau semuanya adalah milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Di orang itu siapapun enggak akan bisa masuk surga, bahkan enggak akan bisa ada tanpa dikehendaki oleh Allah untuk ada. Maka wa adkhallahu fi rahmatihi ini maksudnya kalau bicara hakikat, orang tidak akan bisa masuk surga tanpa disertai sayangnya Allah pada dia. Karena dia ini enggak punya apa-apa, upama amal pun itu juga badannya ciptaan Allah, kekuatannya dari Allah, ilhamnya dari Allah. Kok dibalas oleh Allah dengan surga ini ya sebab sayangnya Allah pada makhluknya. Sebetulnya makhluknya enggak punya apa-apa. Ini kalau kita bicara hakikat. Siapapun tidak akan bisa masuk surga kecuali dengan sebab sayangnya Allah pada dia, rahmatnya Allah pada dia. Tapi kalau kita bilang memang manusia ini dimasukkan dalam dunia, dalam alam ujian iman dan amal, Allah telah menghargai jerih payahnya manusia yang sebetulnya juga semuanya dari Allah. Man amila shalihan falinafsihi, orang yang amal baik akan manfaat untuk dirinya sendiri. Man kafara fa'alaihi kufruh, orang yang berbuat kekufuran akan membahayakan diri dia sendiri. Ini kalau kita bicara penghargaan Allah kepada manusia yang telah dijadikan para mukallafin, orang-orang yang layak untuk diberi tugas mengamalkan agama. Dan inilah tugas kita di dunia ini. Maka kalau dari segi ini, maka pasti janji-janji Allah akan terlaksana kepada hamba-hambanya yang takwa, pasti masuk surga. Uiddat lil muttaqin, Allah telah siapkan surga untuk hambanya yang bertakwa. Orang iman yang amal soleh pasti masuk surga. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha khalidina, kekal abadi di surga pasti. Perumpamaan surga yang Allah siapkan untuk orang-orang yang takwa, di dalamnya ada sungai dari susu, sungai dari madu, sungai dari
arak yang tidak memabukkan, sungai dari air tawar. Matsalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharum min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratun min rabbihim. Maka jangan sampai kita mencampur aduk antara hakikat dengan yang majas tadi. Karena kadang-kadang orang ini bicara tidak pada tempatnya, akhirnya orang jadi salah paham. Rasulullah pun nggak pasti masuk surga, ngawur aja. Tanpa rahmatnya Allah nggak bisa orang itu masuk surga. Ini bicara ini disampaikan di forum membicarakan hakikat. Rasulullah pun hakikatnya nggak ada, yang ada hanya Allah memang. Tetapi kalau kita sudah bicara di bahasa yang berlaku kepada manusia, saya punya sawah, saya punya ladang, saya punya toko, saya punya ini, dengan bahasa itu ini nggak ada. Kalau pakai bahasa hariannya manusia, maka ya harus pakai bahasa itu. Pasti orang takwa masuk surga, pasti orang iman masuk surga, pasti orang yang membawa la ilaha illallah masuk surga, pasti orang yang akhir kalimatnya la ilaha illallah masuk surga, pasti orang yang ikut Rasulullah SAW masuk surga. Nah, begitu. Nah, kadang-kadang orang itu pengumuman waktu di markas ini, kita ini nggak bisa masuk surga tanpa rahmatnya Allah. Nabi pun nggak bisa begitu itu. Akhirnya menjadi orang salah paham kalau begitu itu untuk apa khurut 4 bulan. Nah, akhirnya bertentangan sendiri antara targetnya dengan targetnya yang lain. Nah, karena mencampur antara hakikatnya perkara dan antara tasabbub bil asbab, menggunakan asbab-asbab ini yang memang itu jadi ujian baginya manusia. Bisa dipahami ya kurang lebihnya? Ini penting ini. Karena kalau orang bicara begitu lagi tidak tepat forumnya, itu nantinya jadi nggak beradab sampai dengan Sayyidul Anbiya. Qalu, para sahabat mengatakan, wa ma hiya, dan apa 3 perkara itu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bi abi anta wa ummi. Dengan ayahku engkau aku tebusi, wa ummi, dan ibuku. Aku siap korban untuk engkau walaupun dengan mengorbankan ayah ibuku. Qal, Nabi bersabda, tu'ti man haramaka. Engkau memberi kepada orang yang haramaka, yang menghalangi kamu dari hakmu. Iman haramaka itu diantara maksudnya orang yang telah menggolimi kamu, seharusnya kamu ini dapat sesuatu dari dia, tapi dia jadi asbab terhalangnya sesuatu itu. Ini antara maksudnya man haramaka. Di orang yang telah berbuat kezaliman pada kita, akhirnya dia tidak memberikan yang seharusnya diberikan pada kita, malah kita ikram. Tu'ti man haramaka. Ini arti pertama. Arti kedua bisa yang lebih luas. Kamu memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kamu. Jadi sama sekali pemberian ini nggak ada tujuan apa-apa selain ridhonya Allah. Dia ini nggak pernah punya jasa apa-apa pada kita. Tu'ti man haramaka. Tu'ti, kamu memberi, man, kepada orang haramaka, yang tidak pernah memberi apapun pada kamu. Wa tasilu man qata'aka, dan kamu menyambung man qata'aka, orang yang memutuskan hubungan denganmu. Orang yang memutuskan hubungan denganmu malah kamu sambung. Mungkin saudara atau saudari yang dia ini memutuskan silaturahim, malah kamu sambung dengan mereka. Wa ta'fu amman zalamaka, dan kamu memaafkan amman zalamaka, pada orang yang telah berbuat kezaliman padamu. Fa idza fa'alta dzalika, maka kalau kamu mengerjakan begitu itu, tadkhulul jannata, pasti kamu masuk surga, ya begitu itu. Man ata'ani takharal jannata wa man 'asani faqad aba. Rawahul Bazzar wal Hakim nahwi wa qala sahihul isnad. Maulaya salli wa sallim daiman